Ya, selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Anda yang sebagai orang tua putra-putrinya sekarang berada di tingkat sekolah SMP, SMA, atau SMU. Nah, sekarang mendekat sedikit ke Sapa Indonesia untuk mendengarkan obrolan saya santai saja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengenai ujian nasional berbasis komputer. Dan untuk jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sederajat di Jakarta dan kota-kota lain yang dilaksanakan secara serentak secara nasional. Hari ini SMA, sebelumnya sudah SMK untuk mendukung kelancaran pelaksanaan UNBK ini. Apa saja yang kemudian harus diperhatikan dan ada cara-cara antisipasi kendala-kendala secara teknis sekarang karena berdasarkan komputer atau berdasar komputer. Nah, kemudian kita akan segera saja menyapa Pak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Bayu. Terima kasih Bapak sudah datang nih langsung jadinya, dan nanti sekali lagi kita undang pemirsa Sapa Indonesia untuk bisa ngobrol langsung dengan Bapak interaktif di 0215661222. Jadi nanti akan muncul nomor telepon interaktifnya, kita akan terima ya Pak pertanyaan-pertanyaan yang masih belum paham, praktisi pendidikan, orang tua, dan silakan saja. Hari ini Harian Kompas mengatakan UNBK lebih akuntabel, artinya di sini dibahas tidak lagi ada kebocoran soal dan lain-lain. Itu betul Pak? Insya Allah betul. Kita berusaha untuk meminimalisir efek-efek negatif dari pelaksanaan ujian nasional selama ini. Kita pelajari secara seksama, kemudian kita cari celah-celah mana yang paling memungkinkan ada peluang itu, dan kemudian segera kita tutupi gitu. Tapi tentu saja dengan segala kerendahan hati saya, bagaimanapun perbaikan ini juga belum sempurna dan terus akan kita perbaiki di waktu yang akan datang. Maka kementerian yang Bapak pimpin juga membuka diri, ada LSM yang ingin mengawasi, monggo gitu kan Pak, ICW silahkan bantu mengawasi. Bahkan sudah kita undang semua, ada ombudsman mulai tahun ini juga mulai secara spesifik mengawasi ujian sekolah berstandar nasional kemarin, sekarang juga ujian nasional. Kemudian saya juga meminta bantuan dari lembaga sandi negara untuk membackup, dan baru tahun ini lembaga sandi negara secara formal terlibat di dalam penyelenggaraan ujian nasional ini. Bocoran sedikit Pak dari apa yang terjadi tahun ini tanggal 3 kemarin SMK, dari semua lembaga yang Bapak undang, ada masukan apa yang boleh kami tahu? Ada mengenai hal-hal yang Bapak tidak inginkan terjadi, masih terjadi nggak? Secara teknis masih banyak yang harus kita benahi, tetapi secara substantif dalam arti misalnya kecurangan segala sangat kecil ya. Ada 1-2 yang sekarang sedang kita dalami, tetapi insya Allah itu kecurangan tidak bersifat masif, tetapi sangat terbatas ya. Bahkan bisa sampai pada hanya tingkat perorangan gitu. Sehingga tidak sampai menimbulkan eskalasi yang mengkhawatirkan terhadap keterjaminan atau akuntabilitas dari ujian nasional ini. Dan itu sanksi-sanksinya sudah jelas dan akan diterapkan ya kalau terbukti dan lain-lain. Nah Pak, sejak awal nih sebagai orang awam saja ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 mungkin ya Pak ya, berbasis komputer begitu, bayangan kami ini, bayangan saya, bahkan secara pribadi bilang, apa bisa ya seluruh Indonesia ini berbasis komputer dari Sabang sampai Merauke. Itu bagaimana Pak sampai sekarang ya? Bapak ini pertama kalinya berbasis komputer, Bapak melihat lancar, di mana titik-titik yang kemudian, di sana memang sangat kurang sekali, boleh tahu Pak? Ya, pertama ujian nasional berbasis komputer ini sifatnya sukarela, jadi daerah yang sudah siap kita dorong untuk menyelenggarakan, tetapi kalau daerah sebetulnya belum siap, sudah siap tapi merasa tidak siap, kita beri motivasi, kita ajak ngomong baik-baik supaya segera melaksanakan itu. Dan alhamdulillah mulai tahun ini memang ada kenaikan yang sangat drastis dibanding tahun lalu, karena tahun lalu itu untuk ujian nasional berbasis komputer ini tidak mencapai 4.000 sekolah. Tapi tahun ini sudah di atas 30.000 sekolah. Jadi ada lompatan sekitar 700% sekolah yang ikut UNBK ini. Dan
saya lihat banyak sekali yang justru ketika semula agak ogah-ogah, kemudian menjelang akhir-akhir deadline penyelenggaraan ini malah semuanya semangat. semangat untuk ikut. Walaupun Pak, saya nggak mau buru-buru happy begitu ya mendengar Bapak bahwa ini naik nih 4.000 sampai sekian. Karena di Harian Kompas hari ini juga banyak ternyata sekolah kita nih di Indonesia yang menumpang. Dan ini punya kendala secara psikologis tersendiri dari siswa-siswinya karena mereka merasa tidak pede. Hari ini Bapak nanti bisa baca juga laporan dari Harian Kompas. Iya kan Pak? Kalau begitu itu bagaimana? Jadi yang bergabung itu memang ada dua kemungkinan. Pertama, di sekolah itu perangkat komputernya belum memadai, atau kebetulan memang juga tidak ada ketersediaan jaringan ataupun listrik. Tetapi juga ada yang memang wajib bergabung karena sekolah itu belum terakreditasi. Ya, jadi sekolah-sekolah yang belum terakreditasi, maka dia wajib bergabung. Kalau dia mau, walaupun di sekolahnya mungkin sebetulnya perangkat komputernya sudah cukup, maka dia harus bergabung di sekolah yang sudah terakreditasi. Oke, nanti kita sambung nih Pak sedikit. Karena kita akan segera memantau Pak Muhadjir jalannya UNBK atau persiapannya dari SMA 3 Setiabudi Jakarta, di mana ada jurnalis Kompas TV Ruli Juliardi. Ruli, selamat pagi. Bagaimana persiapan UNBK di SMA 3 Jakarta, Ruli? Selamat pagi Bayu, murid dari SMA Negeri 3 sudah berada di lab komputer. Mereka sudah mulai mengerjakan ujian pertama yakni bahasa Indonesia. Mereka tadi sempat dikumpulkan di lapangan terlebih dahulu karena memang tadi ada datang PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Nah, tadi dalam sambutan Sumarsono ia menyampaikan beberapa hal Bayu. Yang pertama adalah bahwa ujian nasional berbasis komputer ini dapat mengurangi atau menutup celah potensi kecurangan. Karena memang soal yang diberikan kepada murid ini, urutan soalnya itu berbeda-beda untuk setiap muridnya. Dan yang kedua, ujian ini juga tidak memberikan hasil akhir dalam artian kelulusan karena akan dihitung secara akumulatif baik itu nilai budi pekerti dan nilai-nilai mata pelajaran yang lainnya. Dan yang terakhir, ujian ini merupakan ujian nasional berbasis komputer di Jakarta. Ini akan dijadikan sebagai percontohan. Jika sukses di Jakarta, maka ini bisa diterapkan di Jakarta. Begitu yang disampaikan oleh PLT Gubernur Sumarsono. Nah, tadi kami datang pagi hari, sempat mengecek kesiapan atau fasilitas dari sekolah ini. Memang rasionya komputer dengan murid itu 1:3. Untuk itu pengerjaan atau ujian akan dibagi ke 3 gelombang. Yang pertama sekitar 144 anak sudah mulai mengikuti hari ini. Dan nanti setelah 2 jam kemudian atau 2 jam setengah kemudian baru gelombang kedua diikuti gelombang 3 hingga selesai pada pukul 4 sore. Bayu? Sampai saat ini, Ruli, apakah ada kendala dari pelaksanaan UNBK? Mungkin Anda sempat ngobrol dengan guru-guru atau para pendidik di SMA 3 atau kepala sekolah yang mereka khawatirkan apa begitu yang bisa mengganggu UNBK? Ya, yang paling mereka khawatirkan adalah terkait listrik. Nah, tadi juga sempat dituturkan bahwa sebenarnya memang ujian berbasis komputer di SMA 3 ini bukan yang pertama kalinya, ini merupakan yang kedua kalinya. Jadi persiapannya lebih cukup lengkap, sehingga tadi sempat saya tanya apa sih yang paling harus diwaspadai, yaitu tingkat listrik di daerah Jakarta Selatan atau di Setiabudi ini. Tadi juga Gubernur Sumarsono juga memastikan bahwa kepada PLN di daerah untuk memastikan bahwa selama berlangsungnya ujian nasional berbasis komputer ini, PLN diharapkan agar terus memantau agar supaya tidak mati listrik karena ini dapat mengganggu jalannya ujian yang memang akan dilangsungkan pada hari ini dan hingga 3 hari ke depan. Bayu. Baik. Ruli Juliardi, terima kasih untuk laporan Anda sementara pagi hari ini mengenai pelaksanaan UNBK di Jakarta, tepatnya di SMA Negeri 3 Jakarta. Pak Muhadjir, listrik. Ini yang kemarin untuk SMK ada 35.000 siswa SMK yang harus mengikuti ujian susulan karena memang masalah listrik, Pak. Ya. Pertama, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk DKI karena DKI adalah salah satu provinsi yang telah menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer 100%. Jadi sekarang ini ada 2 provinsi yang sudah menyelenggarakan UNBK 100%. Selain Jakarta? DKI Jakarta dan Yogyakarta.
Oke. Sedangkan yang mendekati 100% itu ada Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dan Jawa Timur. Jawa Timur sudah hampir 80%, Ya. dan Jawa Tengah. Jadi dua provinsi besar ini saya kira harus kita dengan tingkat partisipasi yang sangat tinggi itu agak memperingan beban Kemendikbud dalam menangani Maksud Pak ini. Muhadjir ini kalau dibilang 100% semua ikut UNBK. Semua ikut gitu, UNBK, ya. iya. Nah, ada baik yang gabung maupun yang punya sendiri. Ya, itu baru Jakarta dan Yogyakarta ya Pak. Ya. Nah, ada kota-kota lain yang 80%, mungkin 90%. Itu kenapa mereka belum bisa, kan bisa bergabung atau bisa menumpang begitu? Kenapa belum? Rata-rata Di provinsi yang jumlahnya sudah di atas 60%, itu kabupaten kotanya juga sudah 100%. Seperti Jawa Timur sebagian besar, kabupaten kotanya juga sudah melaksanakan UNBK 100%. Ya. Memang kemudian ada biasanya kabupaten kota tertentu yang kebetulan wilayahnya sangat terpencil, yang itulah kemudian yang berpengaruh terhadap jumlah persentase rata-rata setingkat provinsi. Dan ini tentu saja tadi sudah sampaikan Mas Bayu bahwa masalah listrik memang satu kendala, tetapi juga teknologi komputer yang dimiliki oleh sekolah kadang-kadang juga berpengaruh. Misalnya kayak kita kemarin biasa menyebutnya nggak kompatibel begitu. Betul, terutama untuk kemarin untuk SMK itu ada 14 mata ujian dari 170 mata ujian keterampilan yang mengalami trouble, mengalami gangguan karena soal-soalnya ada soal yang dalam bentuk animasi. Ya. Sehingga ada komputer-komputer tertentu di sekolah yang tidak bisa muncul. Ya, karena itu saya juga minta maaf kepada para siswa yang terpaksa harus ditunda karena tapi itu sebetulnya bukan masalah di tingkat pusat, tapi di tingkat sekolah masing-masing yang kebetulan komputernya tidak kompatibel, tidak cocok dengan soal. Karena itu mulai sekarang saya sudah meminta kepada pihak Kabalitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya menghindari soal-soal yang berbentuk animasi yang nanti akan merepotkan. Baru tahun depan akan kita jadikan dasar itu untuk memberikan perbaikan-perbaikan. Sambil semua perbaikannya dilakukan hampir ke seluruh Indonesia. Ya, listrik, komputer dan jaringannya, komputer internet yang tidak kompatibel. Memang nggak mudah jadi Menteri Pendidikan zaman sekarang ya Pak Muhadjir. Tapi nanti Bapak ceritakan bagaimana kita kemudian nikmati saja. Dinikmati saja. Yang kemudian saya kepingin tahu apa yang kemudian perbaikan-perbaikan sambil kami menerima line telepon interaktif. Ya. Anda bisa langsung bertanya mengenai UNBK kepada Pak Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Usai jeda kami segera kembali.